kalau kita joget TikTok? Ibu kan suka joget TikTok. Siapa tahu kalau ibu dengar musik TikTok, ibu bisa sadar. Kalian joget TikTok ngajakin ibu. Kalian sadar nggak sih, acara TV sekarang tuh makin hari makin absurd. Dari sinetron yang tokohnya bisa bangkit dari kubur, bahkan acara talkshow yang isinya lebih banyak ketawa nggak jelas daripada pembahasan inti. Dan di saat yang sama, sekarang orang makin rame pindah ke YouTube. Sebenarnya apa yang sudah terjadi selama ini? Selamat datang di channel paling jujur sedunia. Di video ini kita akan bahas kenapa acara TV sekarang itu burik dan kenapa YouTube sekarang jadi raja hiburan. Gue akan bahas di Kelas Santai. Sebelumnya kita bahas dulu acara TV zaman sekarang, dimana kalau kalian buka TV jam berapa aja yang nongol pasti itu lagi. Dan ya pasti acaranya makin gak jelas. Di antaranya sinetron yang konfliknya gak habis-habis dan makin aneh, infotainment yang makin aneh dan absurd, serta reality show yang kadang malah kayak skrip drama dan makin gak jelas. Karena inilah yang ngebuat citra di televisi negara kita jadi burik. Contoh, kalian pernah lihat sinetron yang tokohnya amnesia, terus ketabrak mobil, terus ketemu kembarannya, ternyata semua itu cuma mimpi. Ya, karena hal inilah yang menjadikan TV di negara itu absurd, karena nggak relate dengan kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Jawabannya itu karena TV mainnya rating. Nah, jadi selama ada yang nonton, meskipun cuma buat bahan gibah, alur cerita makin aneh, mereka pasti akan terusin aja. Mau plotnya ngawur, logikanya jungkir balik, tanpa peduli dengan audiens, yang penting ada yang nonton. Karena itu yang ngebuat kita jadi malas nonton TV. Dan sekarang kalau kita bandingin sama YouTube, itu pasti jauh banget. Karena kalau di YouTube kita bisa nonton apa aja, kapan aja, dan di mana aja. Nggak cuma itu aja, di YouTube lebih banyak kreativitasnya. Mau belajar jadi content creator, ada channel edukasi. Mau belajar masak, juga banyak tutorial. Mau lihat TV atau game juga ada. Mau nonton orang makan pedas sampai nangis, itu juga banyak banget. Mau belajar sejarah sambil ngakak, bahkan itu juga ada. Dan yang paling penting, karena di YouTube itu penontonnya bebas milih. YouTube itu ibarat warteg digital, menunya banyak, seleranya bebas, dan kita bisa pilih sesuai mood. Nggak kayak TV yang kita harus nunggu jam tayang, ikutin alur, dan sabar nunggu iklan 15 menit cuma buat lanjut 2 menit adegannya. Televisi kalah karena mereka nggak adaptif, kurang kreativitas. Sekalinya ada kreativitas, pasti acaranya nggak nyambung. Mereka masih main pola yang lama, yang dimana ngatur penonton dan tontonan dari atas tanpa mikirin penontonnya. Sementara di YouTube, kreatornya justru dengerin penontonnya. Kalau video lo jelek, ya lo dihujat di komen. Kalau videonya bagus, bisa viral dan dimonetisasi. Dan ini cuma bukan soal hiburan. YouTube juga ngalahin TV di konten edukasi, dokumenter, bahkan berita. Kapan lagi kita bisa dapat berita dunia dari orang yang lagi duduk di kamar pakai hoodie ngomong di depan kamera? Tapi emang TV nggak selamanya salah. TV punya peran penting di masa lalu untuk kita yang tumbuh di era dulu.
kita tumbuh bareng kartun di minggu pagi, nonton pertandingan bola rame-rame, atau nunggu acara lawakan malam minggu. Dan sampai sekarang, TV masih penting buat di daerah-daerah yang belum melek dengan internet. Tapi masalahnya, TV nggak berkembang, nggak berinovasi, makanya banyak channel TV besar yang sampai harus bangkrut karena mereka pikir penontonnya bakal stay selamanya. Padahal generasi sekarang pengennya cepet, bebas, dan relate. Dan itu semua mereka dapetin hanya di media sosial, terutama platform YouTube. Jadi kesimpulannya, kenapa acara TV sekarang gak jelas? Itu karena mereka stuck di pola lama, lebih mikirin rating daripada kualitas. Kenapa orang pindah ke YouTube? Karena YouTube kasih kebebasan, pilihan, dan konten yang bisa disesuaikan sama kita. Televisi itu kayak warung Padang yang gak mau ganti dari menu tahun 90-an. Sementara YouTube itu kayak food court yang terus update ke menu kekinian. Jadi buat kalian yang ngerasa TV makin gak jelas, itu santai aja, karena kalian gak sendirian. Dan kalau kalian suka nonton yang absurd tapi edukatif, jangan lupa untuk subscribe. Jadi acara TV yang mana menurut kalian masih worth it untuk ditonton? Atau kalian udah 100% pindah ke YouTube? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya ide lain, share aja. Nanti gue bikin konten. Sampai ketemu lagi. See you next time.